meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di sini. Di sini kakak akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik yang berkaitan dengan lubang gigi. Sebelum itu kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Roselamian. Adik-adik bisa panggil saya Kakak Mia. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Unpad. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Petrusina. Adik-adik bisa panggil kakak Esi. Oke, saya langsung ke materi kakak yang berkaitan dengan lubang gigi. Adik-adik di sini ada gigi lubang? Ada. Kira-kira dalam pemikirannya itu kenapa bisa lubang? Ulat, dimakan ulat. Ulat besar kakak? Itu salah. Jadi gigi lubang yaitu kerusakan jaringan keras gigi. Yang ada lihat-lihat itu, yang gigi ada itu putih. Nah, kalau giginya sudah merusak, otomatis dia kelihatannya warna hitam. Kira-kira kenapa bisa apa tadi? Bisa lubang gigi? Ulat makan. Itu bukan ulat, itu bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Nah, adik-adik itu kalau misalnya makan atau permen coklat itu, kalau adik tidak membersihkannya dengan menyikat gigi, maka sisa-sisa makanan itu akan menempel terus pada permukaan gigi. Nah, lama-kelamaan bakteri yang ada di dalam rongga mulut tadi mengolah sisa makanan itu, dia akan mengendap atau dia membuat sarang tersendiri, rumah sendiri di situ, sehingga membuat gigi adanya berlubang. Dan yang berikut yaitu penyebab terjadinya itu gigi berlubang. Jadi ada berapa macam penyebab dari gigi adik berlubang. Kalau adik tahu di sini penyebab apa yang adik ketahui? Tiba-tiba gigi adik itu tiba-tiba lubang. Salah sikat gigi. Itu termasuk sikat gigi. Terus kan adik-adik juga tuh sering makan makanan yang manis seperti coklat. Itu tuh sangat berpengaruh untuk merusak gigi adik. Apalagi kalau adik sering makan makanan yang manis, makanan coklat, tapi adik tuh malas menyikat gigi. Jadi lebih tambah merusak gigi adik. Lalu adik-adik juga tuh tidak menyikat gigi. Menyikat giginya tuh hanya 1 kali 1 hari. Terus menyikat giginya juga kadang-kadang tuh tidak bersih, terburu-buru. Lalu ada juga menyikat gigi kadang-kadang kalau odolnya tuh hanya sedikit. Odolnya kan biasanya kan harus sesuai, tapi kadang-kadang kalau odolnya tuh habis, adik-adik biasa pakainya hanya sedikit gitu. Terus ada juga penyebab dari gigi berlubang itu adik-adik sering mengkonsumsi minuman dingin seperti terus adik-adik juga kan biasanya kan kalau makan sering makan jajan, apalagi adik-adik tambah lagi makan nasi, terus habis itu ada lagi makan lagi dengan jajan. Sebenarnya tidak boleh, harus mengatur waktu makan makanan jajan karena itu juga menambah gigi berlubang. Jadi di sini adik-adik itu Harus mandi. jangan menyikat gigi 3 kali sehari. Berapa kali sehari? 2. Kapan dan kapan? Kalau saya kadang sebelum satu sekolah sama ini sudah mandi sore. Sudah mandi sore. Jangan menyikat gigi sesudah mandi sore, harus sebelum tidur. Kira-kira mengapa menyikat gigi sebelum tidur? Biar bersih, supaya ulat keluar. Jangan, tidak ada ulat di mulut, itu ada bakterinya, tidak ada ulat. Nah, itu menyikat gigi sebelum tidur itu supaya gigi adik-adiknya terhindar dari bakteri tadi yang mengolah sisa makanan yang dimakan oleh adik pas makan malam. Nah, pas itu sudah makan, adik sebelum tidur tuh harus menyikat gigi supaya sisa makanan itu mengeluar dari rongga mulutnya adik. Nah, supaya bakteri tadi tidak mengolah sisa makanan itu. Maka dari itu adik-adik disarankan untuk menyikat gigi 2 kali sehari tadi. Dengan paginya itu kenapa kita menyikat giginya pas pagi sesudah makan? Biar tidak bau. Supaya tidak bau, pintar. Supaya sisa makanan itu tadi keluar dari rongga mulut. Nah,
kira-kira ada di sini itu makanan coklat, permen atau tidak? Oh, makan. Makan. Tidak boleh, jangan makan permen dan coklat. Kenapa bisa jangan makan permen dan coklat? Terlalu manis. Terlalu manis. Banyak gulanya. Itu kesukaan bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Mereka suka sekali makan permen, coklat itu. Apalagi yang manis makanannya? Kue. Ale-ale, apalagi dengan Sprite, Fanta. Coca-Cola, Jelly drink. pasti suka itu, pasti sering Ya, tuh, makanya ya. sebut. Nah, kita harus disarankan jangan makanan yang manis dan lengke dan seperti yang ada sebutkan tadi itu minuman tadi itu tidak boleh untuk diminum. Itu akan menyebabkan kerusakan pada gigi adik semua. Oke, akibat lanjut ini gigi berlubang tadi itu menyebabkan tanggalnya gigi adik karena disebabkan bakteri tadi yaitu merusaknya gigi adik. Nah, lama-kelamaan pasti gigi adiknya merusak dan bisa tanggal. Nah, gigi adik bisa ompong jadinya. Apalagi kalau misalnya gigi bagian depan pasti malu lah kalau misalnya adik-adik membuka mulut. Kalau adik-adik itu disarankan itu tadi jangan makan adik supaya tidak giginya tanggal. Apalagi tanggal dia bagian depan pas malu sekali kalau misalnya bermain dengan teman-teman buka mulut. Oke, akibat lanjutnya lagi Kalau gigi adik lubang itu pasti ada rasanya sakit, terus berarti ada tidak bisa makan makanan yang enak lagi, tidak bisa tidur, apalagi rasa sakit. Jadi kalau ada itu sering makan makanan manis terus tidak menjaga kebersihan, pasti otomatis gigi ada itu pasti berlubang terus rasa sakit. Karena rasa sakit pasti ada yang mau makan sesuatu yang ada mau itu pasti sudah tidak bisa lagi. Kalau ada buat terus begitu pasti gigi ada itu rusak semua. Berarti otomatis ada tidak bisa makan lagi, apalagi umur ada kan masih kecil. Jadi harus sejaga supaya sampai besar tuh gigi ada tuh tetap sehat, tidak lagi rusak. Akibatnya lagi yaitu bau pada mulutnya adik-adik. Kalau misalnya gusi adik itu tadi rusak karena disebabkan bakteri yang ada dalam rongga itu, kan kalau misalnya adik-adik itu rusaknya sudah mencapai pulpa itu yang kena saraf. Nah, kalau rusaknya sudah kena saraf pasti gigi adik merasa sakit toh. Nah, di kena saraf itu pasti gusinya membengkak. Nah, membengkak itu pasti di dalamnya ada nanah dan pada saat itu adik-adik pasti merasa bau pada rongga mulut. Kalau misalnya ada dekat dengan teman-teman, pasti mulutnya membuka, pasti teman-teman, teman ini bau sekali dapat mulut. Nah, kita tidak boleh, kita harus disarankan tadi itu membersihkan gigi, jangan makan permen dan coklat. Macamnya waktu itu makan teh, yang mulut bau. Makan bawang. Dianjurkan untuk jangan makan itu tadi permen dengan coklat supaya giginya tidak bau. Oke, yang berikut yaitu di sini kita pencegahan dari ini gigi lubang tadi. Yang pertama yaitu makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Seperti apa saja? Sayur kangkung, Bayam, wortel, buahnya buah pisang, Oke. pepaya, anggur, semangka, pintar. permen. Berarti di sini pasti ada yang makan sayur dengan buah-buahan toh di rumah. Asli tetap makan sayur, jarang. Ya pasti makan gorengan Oh ya. tidak boleh, harus ada makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Pasti suka makan mie juga, pasti Suka makan mie. makan telur. Tidak boleh. Kita harus makan tadi buah-buahan dan sayur-sayuran. Pasti mereka kalian di rumah itu pasti suruh mama sama beli mie, beli gorengan, beli pentol. Tidak boleh, jangan makan sayur-sayuran atau jangan makan. Tadi itu jangan makan yang apa tadi? Mie itu dengan gorengan, makanan manis. Nah, kita dianjurkan untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti kol tadi, sayur putih tadi dengan buah-buahannya apel, pisang. Iya.
Yang berikut yaitu menyikat gigi. Menyikat gigi tadi berapa kali sehari? Dua. Nah, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Pintar. Lanjut, ada teman saya. Yang berikut itu tadi kan kalau makan makanan yang niatkan, berarti yang berikut mengurangi makan makanan yang manis, lengket seperti coklat, minuman-minuman yang manis. Lalu yang berikut, adik-adik harus menyikat giginya itu harus menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut sesuai dengan gigi adik. Terus dengan dia punya odolnya itu harus mengandung fluoride dan harus ukurannya tuh harus sesuai dengan adik-adik, seperti ukuran tuh seperti biji kolong atau seperti biji jagung. Nah, Pintar. lalu adik-adik juga harus berkumur menggunakan obat kumur. Kalau adik-adik merasa gigi adik bau atau merasa kayak habis sikat gigi tapi masih bau, adik-adik juga harus menggunakan obat kumur. Obat kumur kan juga ada untuk adik, untuk umuran-umuran seperti adik. Lalu yang berikut itu adik-adik kalau merasa sakit gigi atau ada masalah gigi, adik-adik pergi kunjungi ke dokter gigi. Kalau untuk umuran adik-adik itu 3 bulan sekali. Terus adik-adik juga harus menggunakan benang gigi. Di sini adik-adik pakai benang gigi? Tidak. Jadi kalau adik-adik susah membersihkan sisa makanan di gigi adik jangan pakai menggunakan tusuk gigi karena itu nanti bahaya di gusi adik. Jadi sebaiknya adik-adik tuh menggunakan benang gigi. Nanti kalau adik-adik mau pakai itu adik-adik bisa minta ke orang tuanya adik-adik untuk beli benang gigi. Di sini adik-adik itu pernah mengontrol ke dokter gigi. Paling orang kesehatan ke sekolah. Iya. Kemudian dong di sekolah-sekolah Mereka periksa ada gigi, suruh sikat gigi. bagi Sikat gigi. Itu disarankan kepada adik-adik kalau misalnya jangan tunggu misalnya adik-adik rasa sakit gigi itu barusan pergi ke dokter gigi. Nah, disarankan pada adik-adik itu harus mengontrol kesehatan giginya itu 3 bulan sekali dan orang dewasa itu 6 bulan sekali. Nah, kalau dewasa juga nanti harus periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Mungkin itu saja yang kakak perlu jelaskan pada siang ini. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada. Oke, baik, di sini kakak akan mengajak kepada adik-adik semua untuk bermain boneka tangan. Nah, di sini kita belajar tentang lubang gigi tadi. Di sini kakak akan menjelaskan video singkat yang berkaitan dengan lubang gigi. Baik, di sini kakak akan mulai. Adik-adik bisa lihat. Oke? Ya. Sebelum itu kakak akan memperkenalkan ini adalah ibu. Dan ini adalah namanya Putra. Dia tuh yang tidak menjaga kebersihan gigi, makanya gigi dia tuh berlubang. ini tadi mamanya Putra. Oke, baik, kakak akan mulai ya. Iya. Aku mau makan makanan dulu, aku mau makan makanan dulu. Putra, kamu makan apa? Tidak ada, Mak. Aku ada belajar. Oh, Putra, apa kau pasti makan kue ya? Tidak ada, Mak. Aku ada belajar. Betul tidak? Benar, Mak. Saya coba lihat kue di belakang. Kalau hilang sebentar pasti kau yang ambil. Lihat aja. Putra, ini kuenya hilang loh. Kuenya lubang. Tidak ada, Mak. Aku tidak ada makan Terus apa-apa. kenapa kuenya hilang di belakang? Tidak tahu. Pasti kau yang makan, nanti kau dari lubang. Tidak, Mak. Putra, nanti giginya lubang. Tidak ada, Mak. Beneran, ini udah aku mau pergi belajar. Kalau besok-besok kau ada giginya lubang, nanti agas kau. Tidak apa-apa, Mak. Aku pergi dulu. Oh, sikat gigi sudah, Putra. Malas, Si Mak. giginya Biar lubang. sebentar lagi baru sikat giginya. Aku mau pergi Jangan bermain. sebentar terus, Putra. Sikat gigi. Malas, Mak. Ya udah aku pergi bermain di rumah. Putra, kau malas terus sikat gigi.
Mama, Kenapa menangis, Ma, Putra? gigiku sakit, Ma. Apa saya bilang kemarin? Jangan makan permen dengan coklat. Gue yang di belakang kau habis semua. Tidak, Ma, aku hanya makan sedikit, tapi gigiku sakit sekali. Nah, itu karena kau makan permen. Kalau begitu, kau harus kurangi makanan yang manis tadi, permen dengan coklat. Ya, Ma, aku janji, Ma, aku tidak akan makan makanan lagi. Baik, besok kita akan periksa ke dokter gigi ya. Ya, Ma. Kau tidur dulu, jangan lupa sikat gigi. Ya, Ma, aku janji. Ya. Selamat malam, Ma. Selamat malam, Putra. Sekian permainan dari kakak. Mungkin adik-adik ada yang bertanya di sini berkaitan dengan Tidak ada. Oke, baik, di sini kakak akan mengajak kepada adik-adik untuk bernyanyi sama-sama. Iya. Nanti kakak nyanyi dulu, nanti setelah itu kakak ajak sama-sama dengan adik. Oke, adik-adik dengar dulu. Iya. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus bisikan setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Selalu senang rasanya. Oke? Oke. Baik, kita sama-sama ya. Iya. Kita sudah dengar tadi toh, kita dari sama-sama. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus bisikan setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Oke. Baik, pintar-pintar semua lah nyanyi ya. Iya. Mungkin itu saja yang kakak perlu jelaskan pada siang ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.